Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Korot, hampir tak bisa pulang dari alam gaib. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Korot adalah sesuatu yang membuat seseorang jarang bisa kembali. Entah itu dituntun seseorang ataupun berputar-putar di tempat yang sama. Begitupun dengan cerita kali ini. Pria paruh baya yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak hampir tak bisa kembali karena diajak untuk ikut mencari kayu bakar di hutan Gunung Gede. Hari Jumat di mana kejadian itu terjadi. Untuk tahunnya sekitar tahun 90-an. Selepas selesai melaksanakan salat Jumat, Ujang meminta izin kepada istrinya untuk mencari kayu bakar ke hutan Gunung Gede. Gak biasanya cari kayu bakar di hari Jumat, Pak? Tanya istrinya sambil menyiapkan bekal dan air minum. Besok Bapak ada kerja bangunan di rumahnya Mang Iwan, jadi bakal gak sempat cari kayu bakar, Bu. Jawab si Ujang. Ya sudah, Pak, hati-hati aja. Ingat sang istri kepada suami. Ya, Bu, kalau begitu Bapak berangkat dulu ya. Jawab suaminya sambil pergi keluar rumah setelah bekal dan peralatan untuk mencari kayu bakar telah siap. Ujang adalah warga kaki Gunung Gede, tepatnya di kampung Gekprong. Kayu bakar sudah menjadi bahan pokok di kala itu, karena kebanyakan warga memasak menggunakan kayu bakar. Singkat cerita, berangkatlah Ujang menyusuri jalan setapak untuk pergi ke dalam hutan. Dan benar saja, di dalam hutan tidak ada warga yang mencari kayu bakar. Karena kebanyakan warga kalau di hari Jumat jarang beraktivitas ke dalam hutan. Tidak banyak berpikir, Ujang pun langsung mengumpulkan kayu yang jatuh dari pohon. Satu persatu kayu ia kumpulkan. Tidak ada yang aneh saat ia sedang mengumpulkan kayu, selain fokus memilih batang kayu yang bagus untuk digunakan memasak. Jang! Seseorang kemudian menepuk pundak Ujang dan membuat Ujang kaget karena tidak melihat kedatangannya. Kamu Rob, bikin kaget aja. Jawab Ujang sedikit kesal. Ternyata yang menepuk pundak Ujang adalah tetangganya, yaitu Robi. Di sini itu kayu bakarnya pada jelek untuk dipakai memasak. No, di sebelah sana pada bagus. Ayo ikut aku. Ucap Robi sambil melangkah pergi tak menghiraukan Ujang ikut atau tidak. Ujang seakan terhipnotis oleh ucapan tetangganya itu. Dia mengikutinya tanpa banyak pertanyaan. Robi terus melangkah dan lebih masuk ke dalam hutan tanpa berhenti, dan anehnya Ujang terus mengikutinya dari belakang. Kala itu Ujang mencari kayu bakar kurang lebih jam 2 siang. Namun setelah mengikuti Robi ke dalam hutan, tanpa disadari hari kini mulai gelap dan Ujang masih mengikutinya dari belakang. Hingga malam pun datang, hutan Gunung Gede begitu gelap gulita, bahkan cahaya bulan pun tak masuk karena rimbunnya pepohonan. Tapi Ujang masih berjalan tanpa banyak pertanyaan. Hingga suatu ketika Ujang pun tersandung akar pohon yang melintang dan membuatnya terjatuh dan tersadar. Astagfirullahalazim. Ujang beristighfar karena ia sekarang telah tersadar. Aduh, saya di mana ini? Bisik Ujang dalam hati sambil meraba saku celananya untuk menyalakan pemantik api. Ujang langsung tersungkur jatuh dan berlari tunggang langgang saat pemantik api dinyalakan. Tepat di hadapannya berdiri sosok sangat menyeramkan. Matanya melotot dengan warna merah menyala.
Taring di kedua sisi mulutnya dan lidahnya menjulur panjang keluar. Perut buncit, hampir seluruh badannya dipenuhi dengan bulu. Sosok tersebut tertawa. Mau kemana kamu? Ikut denganku. Entah arah barat, timur, utara, ataupun selatan jalan lari yang ia pilih. Yang jelas dia terus berlari. Jatuh bangun tak terhitung jumlahnya saking takutnya dia setelah melihat sosok tersebut. Dan yang membuat Ujang menambah kecepatan berlarinya adalah suara yang sangat menggema dan terus memanggilnya. Ditambah seperti pohon-pohon yang berjatuhan seakan yang memanggilnya itu adalah makhluk tinggi besar. Ya Allah, aku salah apa hingga hal seperti ini terjadi kepadaku? Tolong selamatkan aku ingin pulang. Bisik Ujang dalam hati meminta pertolongan dari Tuhan. Hingga akhirnya Ujang tergelincir dan tidak sadarkan diri. Ia pun pingsan. Singkat cerita, perlahan Ujang membuka matanya dan hari sudah terang. Dia sudah terbaring di atas ranjang. Akang sudah siuman? Ucapan merdu dari seorang perempuan cantik sambil mengobati luka di kakinya Ujang menggunakan tumbuhan yang dia tumbuk. Aduh. Ujang pun merengek. Perih ya Kang, Akang sekarang sudah selamat. Semalam ayah Nyai tolongin Akang yang sedang dikejar hantu. Jelas perempuan itu. Ucapan perempuan itu mengingatkan Ujang tentang kejadian semalam. Kamu sudah sadar? Ucap seorang pria tua yang masuk ke dalam kamar. Ujang pun berusaha duduk dan dibantu duduk oleh si perempuan itu. Kalau masih sakit berbaring dulu aja Kang, ucap perempuan tersebut. Kok dua orang ini berpakaiannya beda ya sama saya? Bangunan rumahnya juga klasik banget. Begitu juga rumah yang di luar seperti rumah-rumah zaman dulu. Bisik Ujang dalam hati. Maaf Pak, saya di mana? Tanya Ujang. Sekarang kamu berada di negeri yang dihilangkan, yaitu wilayah kerajaan Pajajaran. Ujang terdiam mendengar jawaban dari tuan rumah kalau dia sedang berada di negeri yang dihilangkan. Lalu bagaimana caranya saya bisa pulang Pak, kalau saya masuk ke wilayah Pajajaran ini? Tanya Ujang dengan bingung. Tempat di mana kamu tersadar saat dibawa makhluk astral adalah gerbangnya. Namun, jawab tuan rumah tertahan. Namun kenapa Pak? Tanya Ujang. Mereka semua sedang mencarimu karena mereka tahu kalau sekarang kamu berada di sini. Jawab si tuan rumah. Tapi apa salah saya sehingga seperti ini terjadi kepada saya Pak? Aku hanya masyarakat kaki gunung biasa dan jika aku pun salah karena mengambil kayu bakar, tolong maafkan aku. Air mata menetes dari mata Ujang karena tak menyangka dia masuk ke alam lain. Kamu tidak salah, yang salah itu mereka karena keusilannya membawa kamu ke sini. Sekarang lebih baik sembuhkan dulu lukamu. Di sini kamu aman. Setelah sembuh, kamu akan saya antarkan pulang. Jelas tuan rumah. Setelah tuan rumah berucap seperti itu, semua luka bekas terjatuh saat berlari terasa sakit kembali. Luka memar di dengkul membuatnya tidak bisa berdiri dan berjalan. Sudah Kang, istirahatkan dulu saja dan jangan memaksakan diri. Betul kata Bapak, Akang itu harus sembuh dulu dan baru bisa pulang. Kalau Akang pulang sekarang terus ketemu makhluk yang semalam, gimana? Ucap perempuan tersebut. Mendengar ucapan tersebut, Ujang menurut dan berbaring kembali. Kita tinggalkan sejenak Ujang yang tengah berada di negeri yang dihilangkan. Sekarang kita berpindah ke sudut pandang istri dan warga kampung. Jam menunjukkan jam 5 sore. Istri dan anak Ujang duduk menunggu kedatangannya di teras rumah. Tumben Nak, bapakmu belum pulang? Ucap si ibu sambil menyuapi makan anaknya yang masih berumur 4 tahun. Emang bapak pergi kemana Mak? Tanya anak kedua Ujang yang sudah berumur 13 tahun. Bapakmu pergi mencari kayu bakar. Dan senja pun tiba namun suaminya tak kunjung datang. Perasaan istrinya semakin tidak karuan karena dari awal kepergiannya feeling istri sudah tidak enak. Suara azan maghrib pun berkumandang. Selesai sholat si istri Ujang memutuskan untuk memberitahu tokoh masyarakat tentang Ujang yang belum pulang dari hutan. Tokoh masyarakat pun memberitahu warga yang lainnya dan setelah warga berkumpul kemudian mereka semua pergi ke dalam hutan untuk mencarinya. Hampir semua warga kampung ikut mencari. Tua muda, perempuan maupun laki-laki.
Warga yang mencari selain membawa senter dan obor, mereka semua juga mencari sambil membawa halu atau alat untuk menumbuk padi menjadi beras, nyiru, alat untuk memisahkan gabah dan beras, piring dan sendok sambil diketokkan seperti tukang bakso, sarung ataupun pakaian yang telah dibasahi. Pokoknya semua kegiatan di waktu pagi hari peralatannya mereka bawa ke dalam hutan. "Geus berang, balik deui bangsa urang," teriak semua warga yang mencari Ujang ke dalam hutan. "Ini semua kenapa pada bawa perabot dapur ya Pak? Dan juga kenapa mencari orang hilang seperti kegiatan ibu-ibu di pagi hari?" tanya salah seorang pemuda kepada orang yang lebih tua. "Konon kata sesepuh dulu, kalau mencari orang hilang harus seperti kegiatan di waktu fajar datang. Maka orang hilang tersebut jikalau dibawa makhluk astral atas izin Tuhan akan dikembalikan," jawab salah satu warga. Lantunan azan subuh terus dikumandangkan, padahal waktu pencarian oleh warga belum memasuki azan subuh. Perkiraan kala itu masih jam 7 malam. Proses pencarian Ujang sangat kental dengan adat istiadat. Usut punya usut, ini bukanlah hal pertama kalinya terjadi. Tidak sering, namun beberapa tahun sekali pernah terjadi. Dan alhamdulillahnya orang yang hilang pun dikembalikan walaupun sedikit linglung saat ditemukan. Setitik harapan muncul saat salah seorang warga menemukan bekal yang dibawa Ujang di salah satu tempat di hutan Gunung Gede. Membuat warga yang lain bertambah semangat untuk mencari dan berharap Ujang segera ditemukan. Di cerita kali ini terjadi perbedaan waktu yang sangat jauh setiap detiknya. Entah bagaimana saya menjelaskannya. 1 detik di alam manusia bisa jadi 1 hari di alamnya Ujang saat ini. Tapi entahlah, biarkan semua warga terus mencari. Kembali ke sudut pandang Ujang. Di hari itu Ujang hanya berbaring di atas ranjang. Semua keperluan Ujang diurus oleh anak perempuan si tuan rumah. Dari mulai makanan hingga pergi ke kamar mandi. Siang pun kini berganti dengan malam. Sejuk dan ademnya suasana di siang hari berubah menjadi mencekam di kala malam datang. Bumi bergetar seperti sedang terjadi gempa. Suara pohon berjatuhan seperti yang roboh dan membuat Ujang takut adalah suara yang menggema di luaran rumah. "Kembalikan mainanku, Ki. Kamu jangan ikut campur," teriak salah satu sosok di luar rumah dan ternyata bumi serasa gempa karena sosok tersebut yang tinggi besar. "Jika kamu berani mengusik anak manusia ini, berarti kamu berurusan dengan saya," jawab si tuan rumah. Ujang berusaha bangun dari ranjangnya tapi anak perempuan pemilik rumah langsung menghampiri. "Akang jangan takut, bapakku bukan orang sembarangan. Semua makhluk di luar walaupun ingin membawa Akang, gak akan berani masuk ke dalam ataupun membawa Akang. Percaya saja sama saya." Jelas perempuan tersebut berusaha untuk menenangkan Ujang. "Akang takut, Nyi," ucap Ujang kala itu. "Sini Nyai peluk, biar Akang tenang." Hal tak terduga pun terjadi. Perempuan tersebut memeluk tangan Ujang yang kini gemetaran. "Aki, jangan ikut campur urusan kami. Kami hanya ingin mengambil mainan kami yang sengaja dibawa dari alam manusia." Suara lantang dari luar rumah. Terdengar suara pintu kayu yang terbuka. "Sudah kubilang jangan ganggu anak manusia ini." Suara bergema dari bapaknya perempuan tersebut. Namun anehnya setelah berucap demikian terdengar suara aungan harimau yang sangat lantang. "Itu suara harimau?" tanya Ujang kepada perempuan tersebut. "Itu bapak saya, Kang." "Kalau bukan karena kamu yang menghalanginya, pasti akan kuambil paksa dan sudah kurusak kampung ini." Suara yang sangat bergema dan dengan nada yang sangat kesal. "Jangan pernah mengusik bangsa manusia." "Mengapa kamu membantu bangsa manusia? Sudah tahu beda alam, dasar harimau tua," jawab sosok itu dengan kesal. "Saya bangsa manusia yang patuh kepada raja dan taat kepada Tuhan. Sampai saat ini kami ada hanya saja tidak terlihat, bukan seperti kalian," jawab tegas bapak tua itu. Semua makhluk menyeramkan itu hanya berargumentasi tapi tak ada yang berani menyerang. "Lebih baik sekarang kalian pergi. Bangsa manusia ini akan saya pulangkan," ucap bapak itu lagi. Sosok itu mengeram dengan kesal sambil pergi. Setelah semua makhluk pergi, bapak tua tidak masuk ke dalam rumah melainkan pergi ke rumahnya yang tetua kampung. Dan tak lama berselang kembali lagi ke rumah. "Bapak habis dari mana?"
Tanya anak perempuan tersebut dan Ujang yang menunggu kedatangannya pun di ruang tamu. Habis dari rumahnya Raden Surya Kencana, jawab bapak tua itu. Ujang terdiam mendengar kata Raden Surya Kencana karena ia tahu siapa beliau walaupun hanya sebatas cerita turun-temurun. Kenapa Kang? Kok termenung mendengar nama sesepuh kami? Ucap perempuan tersebut. Bukannya beliau itu putra dari sesepuh Raja Cianjur, dari golongan bangsa... Ujang tak berani melanjutkannya. Wajar aja kamu tahu, toh kamu itu warga asli, namun kami duluan yang menghuni tanah ini. Jawab bapak tua itu. Maksudnya bagaimana Pak? Tanya Ujang. Tak perlu berpura-pura karena kamu sudah tahu tentang kami. Walaupun hanya sebatas kisah turun-temurun, kami memang ada dan nyata. Hanya saja orang-orang tertentu yang bisa berjumpa dengan kami. Jawab bapak tua itu. Ujang hanya terdiam. Sekarang kamu istirahat, karena besok kita akan menemui Raden. Ucap bapak tua itu lagi, dan mereka bertiga pun pergi untuk tidur. Kita tinggalkan sejenak Ujang di dimensinya, kembali lagi ke alam manusia yang tengah sibuk mencari Ujang. Gelapnya malam kala itu tak menghentikan langkah masyarakat untuk mencari warganya yang hilang, hingga tokoh masyarakat mengajak warga ke suatu tempat yang sangat sakral, salah satu tempat petilasan dari Eyang Haji Surya Kencana. Setelah tiba di sana, warga yang dipimpin tokoh masyarakat duduk berjajar rapi untuk mulai doa bersama, meminta kepada Allah agar Ujang dikembalikan lagi ke alam manusia. Ya Allah, kembalikan lagi Ujang dengan selamat. Jika ia tersesat, tunjukkan jalan kepadanya agar segera ditemukan. Dan jika ia dibawa oleh makhluk astral, tolong dikembalikan dia lagi. Ucap tokoh masyarakat setelah bermunajat kepada Allah dengan doa-doa. Masyarakat yang lain pun mengamini agar Ujang bisa kembali dengan selamat. Dan tiba-tiba tercium wangian yang sangat harum oleh semua warga. Jangan takut, ada yang mau datang. Jawab tokoh masyarakat tersebut. Semua yang ada di situ terdiam mendengar ucapan tokoh masyarakat itu. Salah satu warga kami belum pulang dan kembali ke rumah setelah ia pamit kepada keluarganya untuk mencari kayu bakar. Ucapnya tiba-tiba sendiri seakan tengah ngobrol dengan seseorang. Hah? Di bawah korot, ucapnya lagi. Tolong bantu kembalikan lagi dia, karena dia punya keluarga yang tengah menunggunya untuk pulang. Tokoh masyarakat tersebut berbicara namun entah dengan siapa. Terima kasih, kami akan menunggunya. Jawabnya lagi. Wangi harum yang sangat semerbak tiba-tiba menghilang dan tokoh masyarakat itu berucap kepada warga. Ujang dibawa oleh korot. Insya Allah Eyang Haji mau bantu dan bawa kembali Ujang. Kita tunggu di sini. Ucap tokoh masyarakat itu. Warga pun menuruti ucapannya untuk menunggu kedatangan Ujang di tempat itu. Sedikit penjelasan tentang Raden Surya Kencana. Beliau adalah putra dari Dalam Cikundul atau Raden Arya Wiratanu, salah satu pendiri kota Cianjur, yang menikah dengan putri dari kerajaan Jin saat sedang bertafakur di daerah Subang dan mempunyai dua anak yaitu Raden Surya Kencana dan Nyimas Sukaesih. Raden Surya Kencana ditempatkan di Gunung Gede sedangkan adiknya Nyimas Sukaesih ditempatkan di Gunung Ciremai. Setidaknya ini adalah cerita dari buyut sang penulis tentang sekilas perjalanan Raden Surya Kencana. Mungkin di sini jika ada yang lebih tahu sejarahnya silakan ditambahkan di kolom komentar. Kita kembali lagi ke cerita. Suara ayam berkokok menandakan tak lama lagi sang surya menyinari dunia. Dan pagi pun telah tiba. Ujang bangun dari tidurnya lalu keluar kamar. Dan ternyata tuan rumah pun sudah bangun dan sedang ngobrol di teras rumah. Sudah bangun Kang? Gimana lukanya? Tanya perempuan anak si kakek tua. Pertanyaan yang membuat Ujang kembali teringat akan semua lukanya saat berlari dikejar makhluk astral. Namun anehnya semua luka Ujang sembuh bahkan tak ada bekas luka di tubuhnya. Semua lukanya menghilang. Jawab Ujang sambil meraba bekas semua luka di tubuhnya. Kenapa bisa secepat itu ya sembuhnya? Ucap Ujang keheranan. Atas kehendak Tuhan lukamu langsung sembuh Jang. Obat yang dibalurkan hanya sebatas usaha manusia. Jawab sang tuan rumah. Iya kek, terima kasih telah membantu saya merawat dan dibolehkan tinggal di sini. Coba kalau saya nggak ditolong, entah bagaimana nasib saya sekarang. Ujar Ujang sambil duduk ikut bergabung di teras rumah.
Hanya anggukan kepala dari si kakek mendengar jawaban Ujang. "Ini Kang, dimakan dulu. Hitung-hitung pengajal perut. Soalnya nasinya sama lauknya belum matang," ucap perempuan itu sambil memberikan air teh hangat. Air teh hangat ditemani singkong bakar dan gula merah sambil menikmati keindahan alam di pagi hari di depan rumah. "Terima kasih banyak ya Nyi," jawab Ujang. "Hanya singkong dan air, tidak usah berlebihan. Sekarang saya ke belakang dulu mau lanjutkan memasak," jawab perempuan itu sambil pergi ke dapur. "Pak, saya mau pulang," ucap Ujang membuka pembicaraan. "Nanti habis makan kita ke rumahnya Raden. Ada satu hal yang ingin ditanyakan," jawab kakek tua itu. "Tapi beliau mau menanyakan hal apa? Jadi bimbang saya," jawab Ujang. "Jika kamu tidak salah, kenapa harus takut? Tapi jika kamu berbuat salah, maka kamu akan tinggal di sini untuk selamanya," jawab kakek itu. "Saya hanya manusia biasa, Kek. Penduduk asli kaki gunung yang biasa ngambil kayu bakar untuk keperluan memasak," jawab Ujang. "Kamu izin tidak sama yang punyanya?" tanya sang kakek. Namun Ujang hanya terdiam. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti jawab saja dengan jujur," ucap kakek itu. "Tapi bukan hanya kamu saja yang akan ditanya. Makhluk yang membawamu ke sini juga akan ditanya. Kenapa mengusik bangsa manusia? Tentu saja dia akan menyalahkanmu dengan berbagai alasan," ucap kakek itu kembali. "Lalu saya harus bagaimana, Kek?" tanya Ujang dengan khawatir. "Sudah kubilang, jawab saja dengan jujur. Raden adalah orang yang bijaksana dan tentunya lebih tahu mana yang salah dan mana yang benar," jawab kakek itu. Dan setelah beberapa saat, "Pak, mari makan," ucap Nyimas di depan pintu. "Mari Jang, kita makan dulu," ajak si kakek. Mereka bertiga pun makan bersama di dapur. Setelah makan selesai, mereka bertiga pergi ke rumahnya sesepuh yaitu Raden Surya Kencana. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di depan pagar rumahnya Raden Surya Kencana, yang ternyata di halaman depan rumahnya ada sebuah balai yang cukup luas. Di sana ada 3 sosok yang sangat menyeramkan, tengah berbicara dengan seorang pria paruhbaya penuh dengan wibawa. Lambaian tangan dari pria paruhbaya tersebut menandakan untuk masuk ke dalam. "Assalamualaikum," salam dari kakek tersebut saat sudah berada di depan balai. Dia orangnya Raden. Dia selalu menebang pohon, merusak hutan. Hampir gundul pepohonan yang telah berusia ribuan tahun ditebang oleh dia. Saya punya buktinya. Di hutan sebelah sana banyak pohon yang ditebang diambil kayunya. Makanya saya mau membawanya masuk dan diserahkan kepada Raden," ucap salah satu makhluk menyeramkan itu. Ucapan makhluk menyeramkan itu membuat Ujang terdiam dan menyadari bahwa hutan bawah kaki gunung kini mulai gundul karena banyak yang mencari kayu bakar, meskipun bukan Ujang yang menebangnya. Karena penduduk sekitar menjaga keaslian hutan dan hanya mengambil kayu bakar yang telah terjatuh dari rantingnya. "Waalaikumsalam, silakan duduk," jawab pria paruhbaya itu yang ternyata beliau adalah Eyang Prabu Surya Kencana. "Terima kasih Eyang," ucap si kakek. Setelah duduk, kakek tersebut membuka pembicaraan. "Ini adalah Ujang, orang yang masuk ke dalam desa karena dikejar mereka, Raden," ucap kakek sambil melirik kepada Ujang. "Kenapa kamu bisa masuk ke dimensi ini? Coba jelaskan," tanya Raden. "Saya memang salah karena telah mengambil ranting kayu bakar tanpa izin. Tapi bukan hanya saya saja yang mengambilnya. Warga yang lain juga selalu mengambil kayu bakar tanpa permisi. Tapi hanya rantingnya saja yang terjatuh dan tidak pernah merusak hutan yang dilindungi," jelas Ujang. "Dan ini juga karena salah saya juga. Karena di hari Jumat mengambil kayu bakar. Tidak menuruti ucapan tetua kampung. Hari Jumat lebih baik beraktivitas di kampung dan jangan masuk dalam hutan," jelas Ujang kembali. "Teruskan ceritamu," jawab Raden. "Saya diajak tetangga saya saat tengah mengumpulkan kayu, tapi setelah saya ikuti nggak kunjung sampai, hingga akhirnya saya tersandung dan saya tersadar ternyata hari sudah gelap dan tetangga saya berubah jadi salah satu dari mereka," jelas Ujang. "Bohong, dia berbohong Eyang," ucap makhluk menyeramkan itu. "Diam," jawab Eyang. Dan anehnya makhluk menyeramkan itu pun menurut. "Semua keluarga dan para penduduk telah menunggumu untuk pulang. Mereka semua telah mencarimu." "Saya mau pulang Raden, tolong bantu saya,"
pinta Ujang sambil menangis. "Jangan pernah mengganggu bangsa manusia, pergilah," ucap Eyang kepada makhluk menyeramkan itu. "Baik Eyang, mohon maaf," jawab makhluk menyeramkan itu kemudian pergi meninggalkan mereka menuruti ucapan Raden. "Sekarang kita pulang, pejamkan matamu," ucap Raden. "Tunggu Raden, saya belum mengucapkan terima kasih kepada kakek dan Nyimas," jawab Ujang. "Kek, terima kasih telah menolong saya, mengobati dan dibolehkan menginap di rumah kakek. Begitupun sama Nyimas, terima kasih banyak atas semuanya," ucap Ujang. "Sama-sama, pulanglah, mereka telah menunggumu," jawab kakek tua itu. Ujang pun memejamkan mata dan menuruti ucapan Raden Surya Kencana. Setelah Ujang menutup mata selang beberapa detik, "Buka matamu," ucap Raden. Hari yang tadinya masih pagi berubah menjadi gelap gulita dan kini Ujang berada di dalam hutan kembali. Raden, di mana ini?" ucap Ujang. Namun Ujang hanya sendirian. Raden Surya Kencana, kakek dan Nyimas telah menghilang. "Tolong, tolong!" ucap Ujang teriak di bawah pohon besar ketakutan. Takut hal yang sebelumnya terjadi terulang kembali. Suara teriakan minta tolong Ujang membuat semua warga bangun dari duduknya di tempat petilasan Raden Surya Kencana. "Suara Ujang, itu suara Ujang," ucap sesepuh kampung. "Jang, kami di sini, kamu di sebelah mana?" teriak warga. "Saya di sini." Akhirnya Ujang pun ditemukan tak jauh dari tempat petilasannya Raden Surya Kencana. Keluarga maupun warga bersukacita karena Ujang telah ditemukan. Semua penduduk yang ikut mencari keluar dari hutan dan pulang ke rumah masing-masing. Ujang ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap cerita yang saya upload di channel ini. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.